Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan melakukan pergantian oli mesin ya, khususnya di motor metik Honda Vario, Genio, Scoopy dan Fit ya. Ini untuk mungkin banyak yang belum tahu ya. Ada yang belum tahu untuk pembuangan itu ada di bawah sini ya. Ini menggunakan kunci 17. Dan ini ada yang sering terlewat ya saat pergantian oli mesin tuh, ada yang sering terlewat yaitu filternya ya. Filter olinya itu sering terlewat, nggak dibersihin atau bakunya nggak diganti ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pergantian oli mesin, diperhatikan untuk filternya juga ya. Jadi filter ini sangat penting juga ya untuk saringan olinya. Untuk tiap motor itu beda-beda ya untuk filternya. Ada yang di dalam sini, kemudian ada yang di bak mesinnya ya. Ini untuk Scoopy di bawah sini ya. Saya akan tap dulu olinya. Ini saya kuras dulu untuk olinya. Oke, untuk olinya dikeluarin dulu, ditap dulu. Dan ini ya yang sering terlewat ya, yang sering terlewat diganti di pergantian oli mesin ya. Oli mesin di motor metik itu ini ya, filternya ya. Jadi filternya ini sering terlewat ya, nggak dibersihin atau bahkan waktunya nggak diganti ya. Jadi ini cukup penting juga ya fungsinya. Jadi teman-teman yang mau melakukan pergantian oli mesin, diperhatikan juga filter ini ya. Filter ini diperhatikan. Jadi kalau misalnya waktunya ganti ya diganti. Kalau misalnya masih dibersihkan, masih bisa dibersihkan ya dibersihkan ya. Ini kebanyakan nempel gram-gram ya, gram-gram tuh nempel di dalam sini. Jadi kalau masih bisa dibersihkan, kalau waktunya ganti diganti ya. Dan untuk pengguna motor yang ini ya, yang sering dipakai tiap hari ya, khususnya untuk teman-teman ojol, itu yang sering mengalami oli motor metiknya habis atau sering berkurang, itu silahkan pakai SAE yang lebih tinggi ya. Jadi untuk pemakaian ojol, kalau motor ojol itu kan motor perang ya, jadi motor-motor ojol ini silahkan diganti ya. Untuk SAE nya itu silahkan diganti menggunakan SAE yang lebih tinggi ya. Jadi untuk motor-motor ojol itu silahkan diganti SAE menggunakan motor yang lebih tinggi, yaitu antara 20 sampai 40 ya, 20-40 atau 20-50 ya. Jadi SAE yang lebih tinggi itu kekentalannya lebih kental ya. Jadi tidak mudah berkurang olinya, tidak mudah habis. Kalau ini yang masih standar ya, karena motornya masih belum memakan oli. Tapi dengan catatan tidak berasap ya. Tidak berasap dan tidak ada kebocoran di seal ya, maupun seal kruk as ataupun seal headkopnya ya. Jadi kalau tidak ada kebocoran, silahkan diganti SAE nya yang lebih tinggi, antara 20W sampai 40 atau 20W sampai 50 ya. Jadi supaya motornya awet juga ya. Dan untuk pergantian oli mesin itu minimal 2000 sampai 3000 km ya. 2000 sampai 3000 km kita melakukan pergantian oli mesin ya. Tapi kalau buat ojol ya sebulan 2 kali lah ya. Sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali diganti ya. Karena untuk pemakaian ojol tiap hari itu pasti di jalanan ya.
Dan diperhatikan juga ya, di motor Matic ini ada dua oli ya. Yang pertama itu oli mesin ya. Oli mesin itu ya setidaknya kita ganti 2000 sampai 3000 km. Kemudian ada juga oli gardan ya. Oli gardan itu nggak kalah pentingnya juga ya. Ini oli mesin dan ini oli gardan ya. Kalau pergantian oli gardan tuh setidaknya 8000 km ya. Jadi lebih gampangnya kita 2 atau 3 kali pergantian oli mesin baru kita ganti sekali oli gardannya. Kalau oli gardan itu nggak tiap bulan, nggak masalah ya. Yang penting oli mesinnya ya, yang perlu dijaga itu oli mesinnya, yang harus sering diganti. Oke ya, itu tadi ya untuk pergantian oli mesin 2000 sampai 3000 km, untuk oli gardan 8000-an ya, 8000 km. Dan satu lagi ya, di sealnya ini ya, di filter kok sealnya, di filter olinya ini jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa dibersihkan atau diganti ya, karena ini nggak kalah pentingnya juga ya. Oke ya, itu tadi ya. Yang penting rajin-rajin ganti oli ya, supaya motor itu awet. Motor awet dan jangka pemakaiannya itu lebih lama ya. Jangka pemakaiannya lebih lama. Dan juga buat ojol kalau bisa ya sebulan 2 kali ya pergantian oli mesinnya. Dan jika olinya itu sering habis atau bahkan habis atau kosong, kalau nggak ada kebocoran di seal kulkasnya itu letaknya di CVT, kemudian seal cup headnya, kemudian knalpotnya itu tidak ada ngasap, tidak ada kebocoran, intinya itu bisa menggunakan SAE yang lebih tinggi 40 atau 20, 40 atau 20, 50 ya. Jadi SAE nya lebih kental ya, jadi olinya nggak gampang berkurang juga ya. Oke ya, cukup sekian dulu ya video kali ini ya, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.